Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tapo ca brahmacariyanca Arya Satchana Dasanang Nibbana Sacikiriyaca Etam Manggalam Utamang. Melatih diri menjalani kehidupan yang luhur, memahami 4 kebenaran mulia, merealisasi nibbana, itulah berkah utama. Kepada para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, ada satu topik yang patut untuk kita bahas, patut untuk kita renungkan, berkaitan dengan salah satu kesucian menurut agama Buddha, yang tidak lain adalah kesucian Sotapanna. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan kita mempraktikkan Dhamma adalah agar kita bisa terbebas dari tumimba lahir, kita terbebas dari duka. Dan untuk terbebas dari duka, tumimba lahir, maka sebab mengapa kita terus mengalami tumimba lahir itu harus dihancurkan. Yang tidak lain sebabnya adalah kotoran batin, kilesa, yang harus kita hancurkan. Nah, kotoran batin ini yang terus membelenggu pikiran kita, sehingga kita terus terperangkap ke dalam lingkaran tumimba lahir. Maka praktik Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah upaya bagaimana kotoran batin itu bisa dihancurkan. Nah, ketika kotoran batin dihancurkan, apakah itu tahap demi tahap atau secara total, itu yang kemudian seseorang disebut telah mencapai kesucian. Ketika seseorang menghancurkan 3 belenggu batin, 3 jenis kotoran batin, itu dikatakan mencapai Sotapanna. Ketika 3 belenggu hancur, 2 belenggu itu dilemahkan, dikatakan mencapai Sakadagami. Ketika 5 belenggu kotoran batin, 5 belenggu batin yang lebih rendah itu dihancurkan, maka dikatakan mencapai Anagami. Dan ketika seluruh kotoran batin itu dihancurkan, maka dikatakan sebagai arahanta. Orang yang terbebaskan, orang yang telah mencapai final, telah terbebas dari duka, dari segala bentuk tumimba lahir. Nah, walaupun belum mencapai kesucian arahanta, memang sebagai umat Buddha mengupayakan agar minimal mencapai kesucian Sotapanna. Minimal mampu menghancurkan 3 belenggu. Nah, mengapa? Karena ada beberapa manfaat, beberapa keuntungan ketika seseorang mencapai kesucian Sotapanna. Yang pertama adalah seseorang sudah tidak mungkin lagi untuk terlahir di alam yang menderita. Tidak mungkin terlahir lagi di alam, apakah alam neraka, alam binatang, alam peta, ataupun alam-alam rendah lainnya. Tidak mungkin terlahir lagi di sana. Nah, maka dikatakan sebagai telah terbebas dari 4 jenis alam rendah. Catu hapayehi cak pipamutu. Dan seorang Sotapanna demikian sudah sangat aman. Bahkan Sang Buddha menyampaikan ada sebuah, yaitu semacam pembandingan. Sang Buddha membandingkan, walaupun seorang raja dunia
yang disebut sebagai Raja Cakrawati menikmati berbagai macam kesenangan indera. Jadi, karena menguasai dunia, menguasai bumi, mampu menikmati kesenangan indera. Dan bahkan seorang Raja Cakrawati, karena kebajikannya, maka dia setelah meninggal dunia, terlahir di alam Tawatingsa. Tetapi, kebahagiaan yang dimiliki oleh Raja Cakrawati ini tidak sebanding dengan orang yang telah mencapai kesucian Sotapanna. Mengapa? Seorang Cakrawati, Raja dunia, walaupun mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar dalam kesenangan indera, tetapi seorang Raja Cakrawati masih bisa terlahir di alam apaya, di alam rendah. Dalam pengembaraan, yaitu kehidupan, masih akan terlahir di alam rendah. Tapi seorang Sotapanna, walaupun barangkali sebagai manusia, dia makan makanan yang tidak mewah. Pakaian yang dia kenakan, pakaian yang terbuat dari kain buangan. Tetapi karena dia telah mencapai kesucian Sotapanna, maka dia tidak mungkin lagi terlahir di alam rendah. Itulah keuntungannya. Itu adalah yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah seorang Sotapanna juga dikatakan sebagai Niyata Sambodhi Parayana, yang sudah fix, sudah pasti akan mencapai Sambodhi, akan mencapai pencerahan, mencapai Nibbana, mencapai kesucian Arahanta. Nah, itu pasti sudah fix. Bahkan dikatakan hanya maksimal kalaupun harus dilahirkan lagi, itu maksimal hanya 7 kali. Setelah kelahiran ke-7, maka seorang Sotapanna sudah tidak akan terlahir lagi. Artinya sudah pasti mencapai kesucian Arahanta. Nah, itu adalah keuntungannya. Tetapi tentu untuk mencapai kesucian yang pertama ini, nah, seseorang harus mematahkan, harus menghancurkan 3 belenggu batin. Nah, ini harus dihancurkan sebagai syaratnya. Belenggu pertama adalah Sakkaya Didik. Harus menghancurkan sebuah pandangan bahwa ada entitas, bahwa ada diri, bahwa ada self, bahwa ada atma, bahwa ada roh. Nah, ini adalah yang pertama. Yang dalam hal ini adalah, ya harus kita ketahui bahwa seorang Sotapanna masih memiliki kecenderungan. Ya masih punya kecenderungan bahwa ada diri, bahwa ada self. Tetapi pandangan bahwa ada diri itu sudah lenyap. Nah, mengapa ini lenyap? Karena ia yang telah mencapai Sotapanna pernah walaupun sekejap mengalami kepadaman, mengalami Nibbana. Karena seorang Sotapanna pernah mencapai Magga dan Pala. Yang mana dalam Magga dan Pala, objeknya tidak lain adalah Nibbana. Yang mana telah mengalami kepadaman, maka telah mengalami bahwa memang tidak ada diri, tidak ada self, tidak ada entitas. Pernah ditanya oleh seseorang kepada seorang bhikkhu, apa yang dimaksud dengan Sakkaya Didik? Sakkaya Didik adalah pandangan bahwa ada self yang berkaitan dengan jasmani, atau ada self yang berkaitan dengan perasaan, atau ada self yang berkaitan dengan persepsi, atau ada self yang berkaitan dengan sangkara, bentukan-bentukan pikiran, atau menganggap bahwa winyana, kesadaran, sebagai self. Nah, kita bisa mencontohkan pada saat kita misalnya bermeditasi. Kadang-kadang ada sebuah kecenderungan bahwa jasmani ini adalah diri. Atau ada semacam kecenderungan bahwa ada diri di dalam jasmani. Atau ada kecenderungan bahwa diri ini milik sebuah entitas tertentu. Atau sebuah kecenderungan bahwa antara batin, antara yaitu diri, self, atau katakan roh, atma, dengan jasmani itu sesuatu yang terpisah. Ini hanya berkaitan dengan apa? Dengan jasmani.
Dan juga berkaitan dengan perasaan juga sama. Berkaitan dengan persepsi, dengan bentuk-bentuk pikiran, dengan kesadaran juga sama. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa ada 20 pandangan berkaitan dengan diri ketika dikaitkan dengan panca kanda, 5 gugusan. Seorang Sotapanna sudah menghancurkan pandangan bahwa ada diri yang berkaitan dengan 5 gugusan. Ini yang pertama. Jadi, yang pertama ini pun juga harus diingat bahwa diperoleh atas dasar pencapaian magga dan pala. Karena sudah pernah mengalami nibbana, maka orang demikian sudah tidak mungkin memiliki pandangan bahwa ada diri. Kalau hanya sekedar teori, banyak umat Buddha, ya kita-kita ini juga punya pandangan bahwa tidak ada diri. Tapi ternyata teori. Karena kita menganalisa, kita mengalami dalam pengalaman tertentu, kemudian punya confidence, punya keyakinan, memang tidak ada diri. Tetapi ini belum cukup. Karena apa? Karena belum mengalami nibbana, belum mencapai magga dan pala. Ini yang pertama. Nah, belenggu yang kedua adalah belenggu Silabbata Paramasa, yang artinya adalah melekat kepada sila, aturan kemoralan tertentu, dan juga kepada wata, atau kewajiban-kewajiban ritual-ritual tertentu. Nah, kalau pada zaman Sang Buddha ini, banyak sekali orang-orang yang mempraktikkan berbagai macam ritual, berbagai macam praktik tertentu, yang menganggap bahwa dengan praktik-praktik demikian, pencapaian pembebasan, nibbana bisa dicapai. Seperti ada beberapa kaum Brahmana yang menganggap bahwa dengan yaitu mandi di sungai Gangga, maka bisa membersihkan segala yaitu dosa, segala kotoran batin. Bisa membawanya kepada yaitu pembebasan. Ada juga ya orang-orang yang mempraktikkan penyiksaan diri, seperti Sang Buddha ketika masih bodhisattva, mempraktikkan penyiksaan diri selama 6 tahun, itu juga dianggap sebagai hal yang membawa kepada pembebasan. Nah, praktik-praktik yang seperti ini, yang kemudian dilekati erat-erat sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan, itulah belenggu. Belenggu yang merintangi seseorang untuk mencapai pembebasan itu sendiri. Tetapi harus diingat, bahwa sebenarnya Silabbata Paramasa ini tidak hanya mengacu kepada praktik-praktik yang ada di luar sana. Bahkan ketika seseorang mempraktikkan moral, mempraktikkan sila, kemoralan, tapi kemudian dilekati erat-erat, ini pun juga bisa menjadi belenggu. Sebagai contoh adalah kita mempraktikkan 5 sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Kemudian praktek seperti itu dilekati erat-erat, sampai berdampak pada ketika melihat orang yang sedang membunuh, sedang mencuri, sedang berzina, kemudian mendengar ada orang yang berbohong, mabuk-mabukan, langsung marah. Muncul kebencian, muncul ketidaksukaan, muncul kemarahan. Bukankah itu adalah belenggu? Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan bahwa bahkan dhamma, yang di dalamnya adalah juga ada sila, aturan kemoralan, itu pun juga harus dilihat seperti halnya rakit. Rakit yang digunakan hanya untuk menyeberang. Tetapi tidak untuk apa? Tidak untuk dipegang, dipanggul, dilekati erat-erat. Kalau rakit itu digunakan untuk menyeberang, itu baik. Tapi kalau dipanggul, dilekati erat-erat, itu juga menjadi belenggu. Nah, dhamma juga sama. Ajaran Sang Buddha termasuk sila, itu juga sama. Hanya sebagai rakit. Tapi kalau dilekati erat-erat, dijadikan sebagai kata dipanggul kemana-mana, menjadi belenggu. Nah, sehingga apa? Ini pun juga bisa menjadi Silabbata Paramasa. Oleh sebab itu, Sang Buddha menyampaikan, tidak semua Silabbata, tidak semua
aturan kemoralan dan juga ritual-ritual tertentu itu dikatakan sebagai hal yang buruk. Ketika aturan kemoralan tertentu, kemudian ritual tertentu, itu membawa kepada terkikisnya kotoran batin, atau membawa kepada batin yang bermanfaat, itu baik. Itu patut dikembangkan. Tapi kalau kemudian sila bata, sila wata ini membawa kepada yaitu berkembangnya kotoran batin, itulah yang disebut sebagai sila bata paramasa. Maka walaupun seandainya seseorang memberikan persembahan sesajian ke tempat-tempat yang disakralkan, apakah itu harus sesuatu yang buruk? Tidak. Itu bukan yang buruk. Selama dilandasi oleh kebijaksanaan, oleh pemahaman yang benar, pengertian yang benar, itu tidak kemudian digenggam, dilekati erat-erat, maka bahkan ketika seseorang melakukan sesajian, persembahan, itu bukan hal yang buruk, dan itu bukan sila bata paramasa. Itulah kenapa Sang Buddha pun juga masih mengajarkan kepada para siswanya, kepada perumah tangga, untuk melakukan sesajian Dewata Bali. Nah, sehingga di sini sila bata paramasa mengacu kepada kemelekatan terhadap aturan-aturan kemoralan tertentu ataupun ritual tertentu yang itu dianggap sebagai yaitu tujuan yang membawa kepada pembebasan, dilekati, digenggam erat-erat, yang bahkan itu menimbulkan sebagai belenggu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang harus dihancurkan oleh seorang Sotapanna dan memang sudah dihancurkan adalah belenggu wicikica atau keraguan-raguan. Tentu keraguan-raguan di sini bukan keraguan-raguan seperti kalau kita melihat ada seseorang, kita ragu-ragu itu namanya siapa, ragu-ragu terhadap ini jalan apa, rumah siapa, ini pohon apa. Bukan demikian. Tetapi keraguan-raguannya berkaitan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keraguan terhadap mereka sudah tidak ada. Karena apa? Karena sudah mengalami sendiri. Keraguan terhadap kualitas Sang Buddha, kualitas Dhamma, kualitas yang dipraktikkan oleh Sangha, yang dipraktikkan atau bahkan dikembangkan oleh Sangha, Arya Sangha, itu sudah tidak diragukan lagi. Mengapa? Karena Sotapanna sudah, walaupun tidak seperti Arahanta, sudah mengalami kualitas-kualitas yang ada di dalam Dhamma. Lantas, bagaimana keraguan itu bisa muncul? Tentu keraguan sudah lenyap. Dan bahkan seorang Sotapanna pun juga tidak memiliki keraguan-keraguan lagi terhadap apa yang lampau, yang sekarang, ataupun yang akan datang. Nah, ini keraguan yang nomor 4 ini berkaitan dengan keraguan-keraguan tentang keberadaan diri, keberadaan self. Artinya, seseorang yang belum mencapai Sotapanna biasanya ya masih berpikir-pikir seperti, oh saya dulu ada atau tidak, dalam kehidupan yang lampau saya itu siapa, nama saya apa, saya melakukan apa, sebelum saya menjadi apa, dulunya itu telah menjadi apa dulu. Berpikir-pikir tentang kehidupan yang lampau, yang itu justru muncul dari sebuah kecenderungan bahwa ada diri. Kemudian juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang saya ini apa sekarang, apakah saya ada atau tidak. Nah, setelah seperti ini nanti menjadi apa? Tidak ada pertanyaan demikian. Dan juga tidak akan muncul pemikiran tentang di masa mendatang saya ada atau tidak. Di masa mendatang saya akan menjadi apa? Nah, seorang Sotapanna dikatakan tidak memiliki pikiran-pikiran demikian, ya karena sudah memahami dengan benar, memahami melalui kebijaksanaan bahwa segala sesuatu
sifatnya adalah tidak kekal. Yang tidak kekal sebenarnya tidak bisa dianggap, tidak layak untuk dianggap sebagai aku, sebagai entitas, sebagai diri, sebagai self, sebagai roh. Tidak bisa dianggap demikian. Yang ada tidak lain adalah hanya sekedar 5 gugusan yang saling berhubungan, saling yaitu mensupport. Mau yang lampau, yang sekarang, ataupun yang akan datang, yang ada hanya 5 gugusan. Tidak lebih dari itu. 5 gugusan yang sifatnya tidak kekal, yang tidak bisa ditemukan ada entitas. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terkadang bahkan umat Buddha sendiri tergelitik untuk mencarinya. Dulu itu saya siapa? Saya menjadi apa? Saya ada atau tidak? Itu justru tidak akan muncul pada seorang Sotapanna. Itulah kenapa di dalam Sabba Sawasutta dikatakan bahwa seorang Sotapanna oleh Sang Buddha dengan tegas sudah tidak memiliki pikiran-pikiran demikian yang membawa kepada kecenderungan ada self, ada diri. Tidak akan bertanya-tanya tentang masa lampau, sekarang dan yang akan datang, yang di sana akan membawa kepada kecenderungan bahwa ada self. Nah, ini adalah keraguan-raguan yang sudah dilenyapkan oleh seorang Sotapanna. Dan juga seorang Sotapanna sudah tidak ragu-ragu berkaitan dengan Dwadasangga Padicca Samuppada. 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Atau 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Tidak akan ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena sudah memahami dengan jelas, bahkan sudah mengalami dengan jelas. Bagaimana 12 faktor yang membawa kepada berbagai macam bentuk penderitaan, berbagai macam kelahiran, itu ternyata juga mengalami kepadaman. Dan itu dialami oleh seorang Sotapanna. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa seorang Sotapanna itu sudah sangat paham, sangat jernih batinnya berkaitan dengan pemahaman Dwadasangga Padicca Samuppada. Dan inilah kenapa Bhante Ananda suatu kali mengklaim di dalam Mahanidana Sutta. Beliau mengatakan, sementara orang lain mengatakan bahwa Dwadasangga Padicca Samuppada 12 faktor sebab musabab yang kemunculannya atau 12 faktor yang kemunculannya bersebab itu sangat dalam, sulit dilihat, tapi kok oleh saya kelihatan sangat mudah dilihat, sangat jelas. Ya, kenapa Bhante Ananda bisa mengatakan demikian? Ya karena beliau sudah mencapai kesucian Sotapanna. Maka seorang Sotapanna lah yang betul-betul memahami dengan terang, dengan jelas Padicca Samuppada. Keraguan-raguan terhadap Padicca Samuppada sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah hancur. Itulah 3 belenggu yang telah dihancurkan oleh seorang Sotapanna. Nah, sehingga ketika seseorang mencapai Sotapanna, 3 belenggu dihancurkan, maka ada banyak manfaat yang diperoleh. Yang seringkali dalam sutta-sutta dikatakan ada 4. Yang pertama adalah Buddhe Avejapasada. Orang demikian punya keyakinan yang begitu kokoh, tidak terguncangkan terhadap Sang Buddha. Dhame Avejapasada. Orang demikian punya keyakinan yang tidak terguncangkan terhadap Dhamma. Sangge Avejapasada. Orang demikian punya keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap Sangga. Kualitas-kualitas mereka Sangga yang telah mencapai kesucian. Dan yang keempat, orang yang telah mencapai Sotapanna dikatakan memiliki sila yang begitu bersih. Maka dikatakan Arya kantehi silehi samanagato akandehi acidehi asabalehi akamasehi
Dan bahkan dikatakan pula sangvat samati sangvat tinikehi. Nah, seorang Sotapanna memiliki sila yang dicintai, disenangi oleh para mulia, para Arya. Sila yang tidak patah-patah akan dehi, sila yang tidak putus-putus acidehi, sila yang tidak berbintik, artinya pure bersih, asalabehi, dan juga sila yang tidak ternoda, akamasehi. Dan sila kemoralan yang dipraktikkan oleh seorang Sotapanna juga membawa kepada samadhi. Tentu di sini maksud pada samadhi, ketenangan, konsentrasi yang benar. Nah, itulah kenapa seorang Sotapanna dikatakan sudah sempurna di dalam sila. Sudah tidak mungkin lagi, nah dalam kitab ulasan dikatakan bahwa seorang Sotapanna sudah tidak mungkin lagi untuk membunuh makhluk hidup. Tidak mungkin lagi untuk yaitu mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan. Tidak mungkin lagi untuk melakukan berzinahan. Tidak mungkin lagi untuk berbohong, dan tidak mungkin lagi untuk mabuk-mabukan. Dan bahkan, ia yang telah merealisasi pencapaian Sotapanna juga memiliki kedermawanan yang sempurna, jaga sampana. Sang Buddha menyampaikan bahwa orang demikian itu sudah tidak mungkin lagi menjadi kikir, tidak mungkin lagi menjadi pelit, tangannya akan terus terbuka, siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Itulah kenapa ada satu peristiwa di mana pada zaman Sang Buddha seorang yaitu dayaka terbesar atau katakan penyokong terbesar Sang Buddha, Anathapindika, yang walaupun harta bendanya telah habis, tetapi dia tetap berdana kepada Sang Buddha dan para siswanya. Walaupun ada dewa datang kepada dia, meminta dia untuk sudahlah, tidak usah berdana lagi, kekayaan sudah habis. Untuk apa berdana? Tentu keyakinan dari seorang Sotapanna sudah tidak berubah lagi. Artinya, tidak akan kemudian menjadi kikir lagi. Walaupun tidak punya apa-apa, ia tetap akan berusaha untuk bagaimana bisa berbagi. Apalagi kalau memang yang memiliki kekayaan yang berkecukupan, pasti kedermawanannya itu akan besar sekali. Artinya orang demikian pasti akan suka memberi dengan yaitu privilege yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki. Nah, ini juga menjadi satu kualitas dari seorang Sotapanna. Dan sebenarnya apa sih yang disebut sebagai Sotapanna? Nah, ada satu, ini penting sekali karena apa? Karena ini menjadi satu ukuran untuk dikatakan sebagai Sotapanna juga. Nah, Sotapanna itu berasal dari kata sota dan apana. Ini disampaikan oleh Bhante Sariputta. Ketika ditanyakan apa itu sota, yang artinya adalah arus, Bhante Sariputta mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arus atau sota tidak lain adalah arus dari jalan mulia berunsur 8, yaitu yang berisikan tentang pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian dan juga konsentrasi yang benar. Nah, jalan mulia berunsur 8 adalah istilah dari sota. Apana artinya adalah yang memasuki. Nah, Sotapanna adalah yang memasuki jalan mulia berunsur 8. Artinya orang yang hidupnya, cara hidupnya, itu sudah sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Orang demikian sudah punya pandangan benar, pikiran benar, ucapannya juga terjaga dengan baik, perbuatannya juga terjaga, kemudian mata pencahariannya, penghidupannya juga terjaga. Dan ini yang juga membuat kenapa? Karena ucapannya juga sudah terjaga, perbuatan jasmaninya juga sudah terjaga, maka seorang Sotapanna dikatakan perfect, sempurna di dalam sila. Silanya tidak hancur, silanya tidak terputus-putus. Kenapa? Sudah selaras dengan jalan mulia berunsur 8. Dan juga memiliki
daya upaya benar. Artinya seorang sotapana ya ada kalanya masih seperti yang disampaikan dalam Pratana Sutta, memang terkadang masih ada kelengahan. Tetapi secara umum pikirannya ini selalu apa? Mengarah kepada nibbana. Yang mana pikirannya ini selalu itu mengupayakan agar ketika ada kotoran batin yang muncul, dilenyapkan. Ketika ada hal-hal yang baik, yang katakan membawa kepada pembebasan, itu kemudian dikembangkan. Nah, inilah yang kemudian membawa kepada seorang yang telah mencapai kesucian tersebut, pada akhirnya juga memiliki ketenangan yang benar samadhi. Ya, dan juga tentu samadhi ini juga karena apa? Karena yang faktor ketujuh dari Jalan Mulia 78 juga telah atau katakan dikembangkan oleh seorang sotapana, yaitu perhatian yang benar. Nah, karena memiliki semua ini, maka batinnya menjadi tenang, batinnya menjadi terkonsentrasi, batinnya mencapai sama samadhi. Nah, itulah kenapa tadi disampaikan sila kemoralan yang diperhatikan oleh seorang sotapana adalah sang samadhi sangvattanikehi, yang mengarah kepada samadhi, yang artinya adalah sama samadhi, konsentrasi, ketenangan yang benar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seorang untuk mencapai kesucian sotapana, mau tidak mau harus mempraktikkan yaitu jalan mulia berunsur 8. Dan Sang Buddha menyampaikan bahwa ini penting untuk kita pahami, siapapun yang bercita-cita, yang memiliki hasrat, keinginan untuk terbebas dari 3 belenggu, untuk mencapai kesucian sotapana, 4 hal harus dimiliki. Yang pertama, harus suka berasosiasi dengan orang yang baik. Sappurisa sangsewo. Tentu ini sangat penting. Mengapa? Karena hanya dengan kita berasosiasi dengan orang yang baik, kemungkinan kita untuk mendengarkan dhamma dan termotivasi untuk mempraktikkan dhamma yang mengarah kepada nibbana, mengarah kepada pembebasan, itu akan diperoleh. Seperti Sang Buddha menyampaikan dalam salah satu pernyataannya. Ketika siswa beliau, Bhante Ananda mengatakan bahwa separuh kehidupan suci itu disebabkan karena kalyanamita. Sang Buddha mengatakan, jangan berkata demikian. Tidak hanya separuh, seluruh kehidupan suci itu terjadi karena kalyanamita. Mengapa? Karena hanya memiliki kalyanamita, memiliki teman yang baik, seseorang kemudian akan termotivasi untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Kalau tidak punya kalyanamita, tidak punya teman yang baik, tidak berasosiasi dengan orang yang bijak, mana mungkin akan mendengarkan dhamma, dan mana mungkin bisa termotivasi untuk mempraktikkan dhamma yang didengar. Ya tidak. Maka Sappurisa sangsewo itu menjadi pondasi yang paling dasar, yang paling awal dalam upaya untuk membawa seseorang mencapai kesucian sotapana. Nah, yang kedua adalah saddhamma sawanang. Yang mana tentu saddhamma sawanang di sini yang artinya adalah mendengarkan dhamma sejati, mendengarkan ajaran sejati. Ini terjadi kalau hanya memiliki teman yang baik, kalau hanya berasosiasi dengan teman yang baik, dengan orang yang bijak, maka kemungkinan untuk bisa mendengarkan dhamma yang benar itu akan terjadi. Nah, jadi yang kedua adalah saddhamma sawanang. Nah, kemudian yang ketiga adalah yoniso manasikara. Punya perhatian yang bijak, punya perhatian yang benar. Nah, perhatian yang benar ini pun juga terjadi kalau apa? Suka mendengarkan dhamma. Kalau batinnya selalu diisi dengan yaitu dhamma, dengan hal-hal yang berkaitan dengan dhamma, maka perhatiannya juga
perhatian yang selalu berkaitan dengan dhamma. Sehingga apa? Sehingga pikiran yang buruk, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak bermanfaat, itu akan jarang sekali muncul. Karena perhatian yang tidak baik pun juga tidak muncul. Maka perhatian yang baik, yang bijak, yoniso manasikara, bisa terjadi kalau kita selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baik bisa terjadi kalau kita selalu mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma bisa terjadi kalau apa? Kalau kita berasosiasi dengan orang yang baik. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah dhammanudhamma patipati. Mempraktikkan ajaran yang sesuai dengan dhamma. Ya, praktek ini tentu adalah yang berkaitan dengan 3 depan tadi. Orang bisa mendengarkan, katakan, orang yang berasosiasi dengan orang yang baik, maka dia mendengarkan dhamma. Orang yang mendengarkan dhamma, perhatiannya juga perhatian yang baik, perhatian yang bijak. Dan orang yang punya perhatian yang bijak, pasti akan apa? Pasti akan mempraktikkan dhamma itu sendiri. Dan dhamma yang dipraktikkan tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Artinya, syarat keempat adalah praktik dhamma, yang lagi-lagi adalah jalan mulia berunsur 8. Yang dengan hal ini, ketika dikembangkan, maka Sang Buddha, seperti yang Sang Buddha sampaikan, akan membawa kepada pencapaian pembebasan yang diawali dengan pencapaian Sotapanna. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, untuk mencapai pencapaian Sotapanna yang menjadi dambaan bagi banyak orang, karena keuntungan manfaat yang akan diperoleh, itu harus, yaitu suka berasosiasi dengan orang yang baik, suka mendengarkan dhamma, hidup penuh perhatian, punya perhatian yang baik, dan pada akhirnya adalah mempraktikkan dhamma yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Itulah dhamma yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan, semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.